teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kedua saya akan sajikan deretan casing yang cukup layak dibeli dengan rentang harga 200 ribuan. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe, like, dan share. PowerLogic Nimitz N5, harganya di kisaran Rp295.000, hampir menyentuh Rp300.000. Mungkin beberapa penjual lainnya bakal menjual di atas Rp300.000. Casing ini merupakan produknya PowerLogic Armageddon. Casing ini hanya support motherboard ukuran micro ATX dan mini ITX, berarti standar ATX nggak bisa dipasang. Bentuknya merupakan yang paling menarik di antara casing-casing yang akan dibahas kali ini. Bagian depannya sudah ada RGB LED-nya yang udah bisa diatur. Dan juga tidak kaku karena ada lekukan-lekukan yang bikin menarik dan bikin cantik casing ini. Fitur casing ini cukup komplit. PSU cover, sat panel roda kaca, sudah bisa dipasang 6 kipas, 2 di depan, 1 di atas, 1 di belakang, dan 2 di bawah. Kemudian sudah ada kabel manajemennya. Walaupun model kabel manajemennya sedikit merepotkan kita untuk menutup penutup sampingnya, tapi tetap masih bisa diatur. Casing ini ukurannya sangat mungil, so jangan terlalu banyak kabel-kabel ya, biar nggak ribet ngatur kabelnya di dalam casing ini. Gimana, tertarik sama casing MATX1 ini? Cube Gaming Byron. Siapa yang nggak kenal merek Cube Gaming? Ayo. Casing ini udah pernah dibahas di video sebelumnya, tapi nggak masalah, kita bahas kembali. Harganya di kisaran Rp290.000, lebih murah dibanding Nimitz N5. Termasuk kedua termahal di antara casing-casing yang akan kita bahas di video ini. Tapi harap diingat, ini adalah casing yang paling komplit fiturnya. Support semua motherboard, ukurannya maksudnya, sudah menggunakan penterat glass pada bagian samping. PSU cover bisa dipasang 6 kipas, 3 di depan, 2 di atas, 1 di belakang. Kabel manajemennya cukup baik dan tampilan yang cukup menarik apabila dipasang kipas tambahan. Terus ruang yang lebih lega dibanding yang lain. Ini adalah salah satu casing yang bakal banyak peminatnya dengan rentang harga 200 ribuan. Paradox Gaming Paisley. Rentang harganya sama dengan Cube Gaming Byron, cuma cukup disayangkan casing ini ukurannya kecil. Casing ini hanya support micro ATX dan mini ITX. Namun casing ini tetap menjadi alternatif casing murah harga 200 ribuan, walaupun ada kekurangan. Yang pertama, casing ini belum menggunakan penterat glass, tapi masih menggunakan akrilik bening di bagian depan maupun samping. Casing ini hanya support 3 fan, 2 fan ukuran 12 cm bagian depan dan 1 fan ukuran 8 cm pada bagian belakang. PSU nya masih ada di atas, seperti kebanyakan casing jadul maupun casing murah pada umumnya. Namun baiknya, warna dalam casing ini sudah black di dalamnya maksudnya, dan sudah diberikan kabel manajemen. 2 SSD dan 1 HDD bisa dipasang di casing ini. Untuk front panel, casing ini udah ada 1 kali USB 3.0, 1 kali USB 2.0 dan port audio. Pilih mana nih dengan Byron? Paradox Strathaven. Paradox lagi nih. Casing ini harganya sedikit lebih murah dibanding Paisley. Harga tepatnya Rp285.000. Namun casing ini udah support semua ukuran motherboard, mini ATX, micro ATX, dan standar ATX. Tampilan depannya terlihat biasa saja, namun catnya sudah menggunakan warna hitam glossy biar kelihatan lebih clean. Kalau dari samping, casing ini malah aneh bentuknya, kayak apa ya? Penutup casingnya sudah akrilik, belum kaca, tapi ya lumayan ya, bisa melihat dalaman casing. Casing ini juga masih support DVD room yang sudah mulai ditinggalkan oleh casing-casing terbaru saat ini. Namun spek di web malah bilang tidak bisa dipasang DVD room.
Untuk PSU diletakkan di bagian atas, namun sudah ada kabel manajemennya. 2 SSD dan 1 HDD bisa dipasang di casing ini, sama dengan facelift. Casing ini rasanya lebih cocok untuk casing kantoran, kalau menurut saya. Terakhir ada Infinity Elysium. Ya, salah satu merek yang kurang dikenal oleh kita, padahal casing dari Infinity ini cukup menarik untuk dilirik. Rentang harga Elysium ini paling murah di antara casing-casing yang lainnya, hanya Rp260.000 saja. Casing ini sudah support semua ukuran motherboard. Di bagian depan menggunakan front panel akrilik dan juga pada bagian sampingnya. Hanya saja untuk struktur bagian dalamnya nggak beda jauh dengan merek Paradox. Contohnya PSU yang masih berada di atas, bukan di bawah. Namun casing ini udah bisa dipasang 3 kipas di bagian depannya ukuran 12 cm. Sayangnya bagian belakang hanya support kipas ukuran 8 cm. Casing ini udah ada USB 3.0 dan 2.0, masing-masing satu, dan juga port audio. Jadi itu aja ya guys, deretan casing murah harga 200 ribuan. Kalau kalian pilih yang mana nih? Kalau saya pribadi lebih memilih antara Byron, maksudnya Cube Gaming Byron, dan juga PowerLogic Nimbus N5. Jangan lupa di subscribe, like, dan share apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.